Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nadia Fasa, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil penyusunan rancangan penelitian yang telah saya kerjakan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Risma Khairunisa, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan penelitian saya yang berfokus kepada isu lingkungan, rantai pasok hijau, serta pengelolaan limbah industri. Judul penelitian saya adalah optimalisasi pengelolaan limbah B3 melalui penerapan Green Supply Chain Management atau bisa disingkat GSCM. Judul ini saya pilih berdasarkan keprihatinan terhadap meningkatnya produksi limbah industri di Indonesia dan bagaimana pendekatan supply chain ini dapat menjadi solusi yang aplikatif. Teman-teman sekalian, limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan salah satu tantangan terbesar bagi dunia industri saat ini. Limbah ini bersifat toksik, mudah mencemari tanah, air, dan udara, serta dapat mengganggu kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut data Direktorat Jenderal PSLB 3 pada tahun 2019, jumlah limbah B3 yang dihasilkan industri di Indonesia mencapai 44,94 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 285.000 ton limbah tidak dikelola dengan benar, baik dibuang secara ilegal maupun tanpa melalui prosedur pengolahan yang sesuai. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan dirasakan pada kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya risiko kesehatan masyarakat. Di era modern ini, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan aspek keberlanjutannya. Inilah yang melatar belakangi perkembangan konsep GSCM sendiri. Mengapa GSCM penting? Karena melalui pendekatan ini, terbukti dapat mengurangi limbah, menghemat energi, meningkatkan efisiensi produksi, mendukung regulasi lingkungan, dan menciptakan citra perusahaan yang lebih positif. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penelitian GSCM ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Melihat kondisi tersebut, saya merasa bahwa penelitian ini optimal dengan pendekatan GSCM yang sangat relevan untuk dikembangkan, terutama di Indonesia yang masih banyak kendala dan dalam pengelolaan limbah industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kondisi pengelolaan limbah B3 saat ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh peran Green Supply Chain Management dalam optimalisasi pengelolaan limbah B3. Yang ketiga, ada faktor pendukung dan hambatan apa saja yang bisa diterapkan di GSCM. Dan yang terakhir ada bagaimana kontribusi GSCM terhadap keberlanjutan industri. Rumusan masalah ini membantu membentuk arah penelitian agar lebih fokus dan terstruktur. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya sendiri itu yaitu mengidentifikasi kondisi pengelolaan limbah B3, menganalisis pengaruh GSCM terhadap efisiensi pengelolaan limbah. Yang ketiga ada mengetahui peran keberlanjutan lingkungan sebagai variabel mediasi. Dan yang terakhir, menjelaskan peran komitmen manajemen dan regulasi sebagai variabel moderator. Manfaat penelitiannya sendiri secara teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam bidang kajian supply chain berkelanjutan,
secara praktis dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan limbah B3 dan secara kebijakan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi lingkungan yang lebih efektif. Di tinjauan pustaka, ada beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini, diantaranya yang pertama itu penelitian dari Journal and Betisel 2004 menjelaskan bahwasannya GSCM ini berkaitan erat dengan sirkular ekonomi dalam mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Penelitian yang kedua diteliti oleh Nabila et al. 2025 menemukan bahwa GSCM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen lingkungan pada UMKM pariwisata. Dan yang ketiga itu peneliti Nugraha dan Winarno 2024. Meskipun penelitian ini tidak langsung membahas GSCM-nya, penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi perencanaan dalam mendukung pengelolaan proyek yang berkelanjutan. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa GSCM memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri. Berikut juga ada state of the art-nya. Landasan teori sendiri, Green Supply Chain Management ini merupakan integrasi prinsip lingkungan pada seluruh tahapan rantai pasok, mulai dari desain produk, pengadaan bahan, proses produk, distribusi, hingga pengelolaan limbah akhir. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan GSCM ini mampu meningkatkan performa lingkungan melalui inovasi hijau, pengurangan limbah, penerapan konsep zero waste. Beberapa studi di Indonesia juga menemukan bahwa GSCM dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik secara aspek efisiensi biaya maupun reputasi lingkungan. Limbah B3-nya sendiri itu adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pengelolaannya meliputi pengurangan, penyimpanan, transportasi, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan akhir sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penelitian saya, terdapat 4 variabel utama yang menjadi penting. Dengan variabel independennya, yaitu Green Supply Chain Management, variabel dependennya efisiensi pengelolaan limbah B3, variabel mediasinya keberlanjutan lingkungan, variabel moderatornya itu dukungan regulasi dan komitmen manajemen. Hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. GSCM berpengaruh langsung terhadap efisiensi pengelolaan limbah B3 melalui pengurangan limbah dan penggunaan material ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi pengelolaan limbah meningkatkan keberlanjutan lingkungan, sehingga perusahaan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, dukungan regulasi dan komitmen manajemen memperkuat keberhasilan penerapan GSCM, terutama dalam implementasi SOP dan kepatuhan terhadap aturan. Yang keempat, ada GSCM juga berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan, baik melalui inovasi hijau, penggunaan energi yang lebih efisien, maupun penerapan reserve logistik. Dengan kerangka ini, penelitian dapat diuji secara terukur menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sini ada metode penelitiannya. Peneliti menggunakan desain penelitian yaitu dengan metode kuantitatif, pendekatan explanatory. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel, yaitu pengaruh GSCM sendiri terhadap efisiensi pengelolaan limbah B3 dengan keberlanjutan lingkungan sebagai mediasi, dan dukungan regulasi serta komitmen manajemen sebagai moderator. Waktu dan penelitian tempatnya sendiri itu dengan tempat
pada perusahaan industri penghasil limbah B3 di Indonesia yang dipilih secara purposif. Waktu penelitiannya itu dilaksanakan mulai dari Januari sampai April 2026. Dengan populasi dan sampelnya, yaitu perusahaan industri penghasil limbah B3 dengan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan limbah dan rantai pasok yang baik. Jumlah sampelnya itu ditetapkan sekitar 30-50 responden. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri diantaranya yaitu kuesioner berbasis skala Likert, dan data sekundernya dari regulasi pemerintah, dokumen perusahaan, serta sumber ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner daring, studi dokumentasi, dan studi literatur yang mendukung teori dan penyusunan instrumen. Instrumen dan pengujian datanya sendiri itu berupa kuesioner diuji menggunakan uji validitas atau Pearson dan uji reliabilitas memakai Cronbach alpha kurang lebih dari sama dengan 0,70 untuk memastikan instrumen layak digunakan. Teknik analisis datanya sendiri menggunakan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan persentase untuk melihat kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian. Demikian pemaparan presentasi saya mengenai rancangan penelitian ini. Saya harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep supply chain hijau di Indonesia dan mendorong peningkatan pengelolaan limbah B3 di industri nasional. Terima kasih kepada Ibu Nadia Fasa atas kesempatan dan bimbingannya, serta teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.